Sekarang dia hianati lagi bangsa ini. Catat, pengkhianat bangsa Fadlizon, kami tantang. 30 hari lagi tidak minta maaf, kami geruduk kantornya. Kami akan duduki 15.000 aktivis 98 seluruh Indonesia. Ketika bangsa ini masih bayi, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah bangsa kita sendiri. Hari ini, seperti halnya Nugroho Noto Sutanto yang mengkonstruksi sejarah palsu Republik Indonesia sejak berdirinya Orde Baru, menutupi kejahatan Soeharto, sekarang dilanjutkan oleh Fadlizon mencoba memasukkan sejarah jilid berikutnya, mengamankan rejim dari kejahatan yang sudah dibuatnya. Ini adalah brutalisme sejarah, sontoloyo. Ya, kami sepakat 23 Mei kami berkumpul di Sahid Jaya Hotel Ballroom menolak pencalonan Soeharto sebagai presiden karena dia adalah sejatinya penjahat. Yang layak jadi pahlawan adalah para korban yang tidak pernah dihargai oleh negaranya sendiri. Kenapa saya sebut ini brutalisme? Karena elit-elit negara, elit-elit bangsa ini betul-betul mencuekin, tidak menghargai, tidak ngewongke orang-orang kecil yang menjadi korban. Rejim menghisap, mengeksploitasi, menindas, menghegemoni, bahkan membunuh. Kita tidak boleh diam. Catat teman-teman rekan-rekan wartawan, kami akan terus melawan ketidakadilan. Ya, jangan dikira 27 tahun lalu kami melawan, 27 tahun kemudian kami diam. Korban tidak boleh diam. Bangkit melawan. Kejahatan pertama, Fadlizon secara brutal, ya, dia adalah penjahat karena menghilangkan hak-hak korban. Yang kedua, negara tidak pernah menjalankan undang-undang yang dibuatnya sendiri, Undang-Undang Pengadilan HAM tahun 2000, padahal pelaku beredar di mana-mana. Bahkan banyak yang sudah menjadi elit di negeri ini. Semua yang direhabilitasi malah pelakunya, bukan korbannya. Negara macam apa ini? Kalau kita ingat pesan Bung Karno tadi, kita sudah terjerumus pada lingkaran setan kekerasan yang pelakunya selalu jadi elit dan korbannya melulu menjadi korban selama-lamanya. Apakah kita bisa diam dengan fenomena sejarah yang palsu dan tidak pernah mendidik generasi kita ke depan? Kapan anak-anak bangsa akan terbebas dari sejarah masa lalu yang palsu? Kita harus bangkit melawan, membongkar kepalsuan sejarah. Dan saya kira rakyat Indonesia sudah sangat cerdas, kita banyak informasi tandingan, ya, yang ini tugas kita. Mari kita kampanyekan informasi-informasi yang sesungguhnya benar. Itu lahir dari para korban, itu lahir dari kesaksian para saksi, itu lahir sejarah ya. Jangan diam, ungkapkan itu. Sekarang ada medsos, ungkapkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kita permalukan para penjahat brutal itu, kita permalukan para elit pengkhianat bangsa itu. Ya, Fadlizon pengkhianat, Fadlizon brutal, Fadlizon sontoloyo, Fadlizon sudah mengkhianati reformasi. Catat, dia adalah anggota MPR utusan pemuda, utusan golongan pemuda yang diutus oleh Soeharto tahun 97 sampai 99. Wajar kalau dia marah karena jabatannya kita gabung di 98, kita lengserkan Soeharto dan dia tidak punya jabatan lagi. 20 tahun kemudian, 2014 ya, baru dia terpilih lagi jadi anggota DPR. Sekarang dia hianati lagi bangsa ini. Catat, pengkhianat bangsa Fadlizon, kami tantang. 30 hari lagi tidak minta maaf, kami geruduk kantornya. Kami akan duduki 15.000 aktivis 98 seluruh Indonesia. Baik. Halo. Baik teman-teman, dulu kan waktu zaman si Fadlizon belum jadi menteri, mungkin teman-teman masih ingat dia selalu membacakan puisi Sontoloyo. Dan sekarang kita akan kembalikan si Sontoloyo itu dengan puisi untuk Fadlizon. Menteri Sontoloyo,
Kau bilang tidak ada pemerkosaan massal, padahal data dan fakta terungkap jelas. Menteri Sontoloyo. Kau bilang rumor dan minta bukti fakta. Menteri Sontoloyo. Kau ingin menghapus fakta sejarah bangsa. Menteri Sontoloyo. Kau melukai hati para korban tragedi Mei 98. Menteri Sontoloyo. Kau adalah anggota MPR utusan golongan pemuda dari rezim Orde Baru di tahun 97. Menteri Sontoloyo. Pecat Fadlizon. Menteri Sontoloyo. Baik teman-teman, jika memang tidak ada lagi ditanyakan, kami sudah membagikan rilis. Dan tolong, bahwa kita menjadi pilar demokrasi, kawan-kawan media adalah sebagai ujung tombak informasi bagi masyarakat yang ada di Republik ini. Sampaikan dan tuliskan fakta kebenaran bahwa kami, kawan-kawan 98, aktivis 98 dan aktivis pro demokrasi, aktivis yang peduli terhadap bangsa ini dan perjalanan bangsa ini ke depan, kami akan tetap bergerak, kami akan tetap menjaga Republik ini dari pecundang-pecundang politik yang mengaku dirinya reformis. Siaran pers ini akan dibacakan Bung Simpson, silakan sebelum kita tutup. Siaran pers Aliansi Organ 98 tolak penghapusan sejarah bangsa. Fadlizon memperkosa sejarah. Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyebut pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 sebagai rumor tanpa bukti adalah bentuk penyesatan politik, manipulasi sejarah, dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi. Pernyataan ini telah memicu kemarahan aktivis 98, keluarga korban, serta masyarakat luas yang menjunjung tinggi kejujuran sejarah bangsa. Fakta sejarah membantah pernyataan Fadlizon. Data dan kesaksian dari berbagai lembaga independen, baik nasional maupun internasional, termasuk investigasi resmi negara pada masa Presiden B.J. Habibie, menyatakan dengan tegas bahwa pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa pada Mei 1998 benar-benar terjadi. Tragedi kemanusiaan tersebut bahkan mendorong terbentuknya Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan melalui Kepres nomor 181 tahun 1998. Kami menilai pernyataan Fadlizon merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan dengan cara meniadakan keberadaan tragedi tersebut dari memori bangsa ini. Ini adalah bentuk kekerasan kedua terhadap para korban, dan kekerasan fisik menjadi kekerasan simbolik dan historis. Lebih jauh, kami menduga Fadlizon menyimpan dendam sejarah terhadap gerakan reformasi 1998. Reformasi itulah yang menggulingkan kekuasaan otoriter Orde Baru dan membuat Fadlizon kehilangan posisi sebagai anggota MPR dari utusan golongan yang ditunjuk langsung oleh Presiden Soeharto pada tahun 1997. Tuntutan Aliansi Organ 98. Dengan ini kami menyatakan sikap dan menuntut: 1. Fadlizon segera meminta maaf secara terbuka kepada korban kekerasan seksual tragedi Mei 1998 dan seluruh rakyat Indonesia. 2. Presiden Prabowo Subianto segera memberhentikan Fadlizon dari jabatannya sebagai Menteri Kebudayaan karena menyesat pernyataannya bertentangan dengan semangat keadilan, kemanusiaan, dan nilai reformasi. 3. Bila dalam waktu 30 hari sejak siaran pers dikeluarkan Fadlizon tidak menyampaikan permintaan maaf, kami akan menggelar aksi nasional dengan jumlah massa 15.000 di depan Kementerian Kebudayaan dan melakukan mobilisasi aksi serentak di berbagai kota di seluruh Indonesia. Rabu 18 Juni 2025, hormat kami, Aliansi 98 tolak penghapusan sejarah bangsa. 1. Pena 98, 2. Dekade 98, 3. Gerak 98, 4. KBUI Keluarga Besar UI 98. Sekian dan terima kasih.
Merdeka! Terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya Jimmy Fajar atau Jimbo mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan media semua. Kiranya informasi ini bisa bermanfaat untuk perjalanan arah bangsa kita yang lebih baik. Terima kasih. Hidup rakyat!